Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. X 143, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Kauri berjuang dalam ketakutan dan berteriak, dan berita itu dengan cepat mencapai telinga Lina dan yang lainnya. Inem adalah orang pertama yang bergegas ke kamar, dan ketika dia melihat Arjun memaksa Kauri, dia berteriak dengan cemas. Segera, Lina dan William juga datang. Ketiganya bekerja sama untuk mendorong Arjun menjauh dan melindunginya di depan Kauri. "Ariel, apa yang kamu lakukan?" William melotot marah. Selama lebih dari 3 tahun, Kauri tidak membiarkan Ariel mendapatkannya. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan melakukan hal yang kejam seperti itu. "Kamu bajingan, kamu berani memaksa putriku, percaya atau tidak, aku akan memanggil polisi," kata Lina dengan marah. Inem juga sangat marah di dalam hatinya. Dia tidak bisa membayangkan mengapa Ariel menjadi seperti ini. Meskipun Kauri dan Ariel suami istri, tetapi Kauri tidak mau. Dia juga tidak bisa main-main. Lagi pula, Arjun bukan Ariel. Dihadapkan dengan rasa malu ketiganya, dia tidak berdaya dan hanya bisa berkata, "Kamu sibuk apa? Aku tidur dengan istriku, itu benar dan pantas, omong kosong macam apa kan? Posisinya bisa dipertahankan, mereka adalah suami dan istri yang sah." Tapi terlepas dari Lina atau William, hal semacam ini tidak boleh terjadi, karena di mata mereka, Ariel tidak layak menodai kepolosan Kauri. Terutama Lina, dia juga berharap Kauri dan Ariel akan bercerai. Bagaimana mungkin Ariel memiliki hubungan dengan Kauri? "Ariel, keluar dari sini. Kamu tidak memenuhi syarat untuk kembali ke villa ini mulai sekarang," kata Lina tajam. Arjun tersenyum ringan dan berkata, "Sialan, kamu berani melepaskanku. Percaya atau tidak, aku akan membunuh keluarga Wijaya dalam beberapa menit." "Oh ya," Lina berkata dengan jijik. Seperti kata pepatah, pria yang baik tidak menderita kerugian di depannya, dan Arjun tidak bisa menundukkan ketiganya di depannya. Jadi dia hanya bisa menyerah, tetapi nafsu ini harus menemukan tempat untuk melampiaskan. Tempat paling terkenal di Bandung adalah Kota Pemandian. Setelah meninggalkan area villa, Arjun naik taksi dan pergi ke Kota Pemandian. Kauri tidak hanya takut dengan apa yang dilakukan Arjun padanya malam ini, tetapi juga merasa sangat ngeri dengan identitas orang yang akrab dan tidak dikenal ini. Mengapa seseorang yang bukan Ariel sangat mirip dengannya? "Kauri, aku sudah memberitahumu bahwa binatang buas ini bukan hal yang baik. Kamu harus percaya padaku sekarang, cerai, kamu harus bercerai, jika tidak, dia pasti akan melakukan hal semacam ini padamu di masa depan. Yang terbaik adalah meninggalkan dia jauh," Lina berkata kepada Kauri. Meskipun William juga sangat ingin melakukan ini, tetapi Ariel sekarang terlibat dalam keluarga Nicholas, dan dia juga memegang kendali keluarga Wijaya. Jika Kauri menceraikan Ariel saat ini, dia akan memberitahu keluarga Nicholas tentang kecurigaan keluarga Wijaya, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. "Tidak bisa," kata William. Lina menoleh dan melihat William dengan wajah terkejut, dan berkata, "Kamu..." Dia benar-benar membantu Ariel dan meninggalkan binatang ini di rumah. Bagaimana jika dia melakukan hal seperti itu lagi ketika kita tidak di rumah lain kali? William menghela nafas, mengapa dia tidak khawatir? Tapi perceraian terlalu rumit untuk dilakukan. "Apakah kamu lupa tentang kematian ibu? Jika pada saat ini, dia menceraikan Ariel, dan pergi untuk memberitahu keluarga Nicholas bahwa kita curiga Aisyah membunuh ibu, bisakah kamu menanggung konsekuensinya?" kata William. Lina mendengar ini. Dia menjadi sangat tenang dalam sekejap, dan menggertakkan giginya dan berkata, "Binatang buas ini pasti mengandalkan ini, jadi dia berani mengacaukan Kauri." "Kauri,
Mendengarkan percakapan mereka, dan ketakutan di hatinya berangsur-angsur berkurang, dan dia lebih khawatir tentang Ariel. Karena kemunculan orang yang sama persis ini, keberadaannya seperti menggantikan Ariel. Lalu Ariel, dia pergi kemana? Apakah dia dalam bahaya? Bu, tidurlah. Aku ingin kalian diam, kata Kaori. Lina bertanya dengan cemas, apakah kamu baik-baik saja, tetapi tidak memiliki bayangan psikologis. Kaori menggelengkan kepalanya. Pihak lain sama sekali bukan Ariel. Bagaimana dia bisa memiliki bayangan psikologis? Dia hanya khawatir tentang situasi Ariel sekarang. Di pemandian kota, Arjun memanggil dua wanita sekaligus, dan ketika dia memeluknya ke dalam kamar, dia bertemu dengan seorang pria paruh baya yang lewat. Arjun tidak berpikir ada apa-apa, tetapi pria paruh baya itu mengerutkan kening. Daniel, putra Nicholas. Dia juga ayah Aisyah. Pada jamuan ulang tahun Nicholas, Ariel diundang untuk duduk di meja utama. Saat itu juga, Nicholas juga memperkenalkan Ariel kepada keluarga Nicholas, meskipun Daniel terkejut dengan identitas Ariel saat itu. Namun, setelah mendengarkan Aisyah berbicara tentang Ariel baru-baru ini, dia mungkin mengerti alasan mengapa Nicholas mengagumi Ariel. Bagaimana dia bisa datang ke tempat seperti itu dan lewat seolah-olah dia tidak melihat dirinya sendiri. Daniel kembali ke rumah, keesokan paginya bertemu Nicholas. Ayah, orang macam apa Ariel itu? Daniel bertanya pada Nicholas. Nicholas sangat senang baru-baru ini karena dia adalah murid Ariel, tetapi mengapa Daniel tiba-tiba bertanya tentang Ariel? Mengapa kamu tiba-tiba tertarik pada Ariel? Nicholas bertanya. Awalnya, Daniel tidak peduli dengan masalah ini, dan dia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Meskipun dikatakan bahwa Nicholas tidak bertanya tentang perusahaan sekarang, tetapi apa yang akan dia lakukan, putra dan putrinya tidak berani bertanya lebih banyak. Tetapi ketika bertemu Arjun di tempat seperti kota pemandian tadi malam, Daniel pasti akan mengira itu Ariel. Terlebih lagi, dia pura-pura tidak mengenali dirinya lagi, yang membuat Daniel merasa bahwa dia sedikit arogan. Saya pikir, pemuda itu sedikit arogan, kata Daniel. Hati sombong. Saya pikir dia cukup rendah hati. Bagaimana mungkin seseorang yang sombong dan arogan bertahan dalam keluarga Wijaya selama 3 tahun? Dan selama periode kontak ini, meskipun Ariel memiliki modal untuk menjadi sombong, dia tidak pernah menunjukkan kesombongan. Jadi dalam kesan Nicholas, Ariel adalah orang yang rendah hati. Saya bertemu dengannya di kota pemandian tadi malam dan melewatinya. Dia sepertinya tidak mengenal saya, tidak sombong atau sombong, kata Daniel. Kota pemandian. Nicholas mengerutkan kening, mengapa Ariel pergi ke kota pemandian? Berbicara secara logis, dia bukan orang seperti itu, dan berkata, kamu salah orang. Ayah, aku belum setua itu. Apakah Anda menganggap saya presbiopia? Dan dia memeluk wanita dari sisi ke sisi, bagaimana mungkin aku salah? Kata Daniel. Nicholas menenggelamkan wajahnya, anak ini sebenarnya memiliki hobi ini. Meskipun dikatakan bahwa pria perlu melampiaskan keinginan mereka, tetapi pemandian bukanlah tempat yang baik, dan dia masih ingin dengan Aisyah. Jika Ariel adalah orang seperti itu, bukankah dia akan mendorong Aisyah ke dalam lubang api? Jangan beritahu Aisyah, Nicholas mengingatkan. Daniel juga merasa kasihan pada putrinya, dan dia mungkin menebak pikiran Nicholas dan berkata, Ayah, Aisyah masih muda, ada beberapa hal yang tidak perlu Anda khawatirkan, dan Anda harus buka matamu jernih, tapi jangan sakiti Aisyah. Nicholas melotot marah dan berkata, ini adalah cucuku yang berharga, bisakah aku menyakitinya? Daniel menciutkan lehernya dengan hati nurani yang bersalah. Meskipun dia adalah berpangkat tinggi di depan orang lain, di depan Nicholas, dia hanyalah seorang putra. Dan kamu, saya telah mengatakan kepadamu berkali-kali bahwa kamu jarang pergi ke tempat-tempat seperti kota pemandian, dan dikenal oleh orang lain berarti mencoreng nama keluarga kita, kata Nicholas. Daniel mengangguk lagi dan lagi, mengatakan bahwa dia tidak akan pergi ke sana lagi lain kali,
dan kemudian menggunakan alasan bahwa perusahaan masih memiliki bisnis untuk dikerjakan. Setelah beberapa saat, Aisyah berjalan keluar dari ruangan dengan mata mengantuk. Piyama longgar menutupi sosoknya yang sempurna. Dia meregangkan tubuh dengan malas dan berkata kepada Nicholas, "Kakek, Ariel telah menghilang untuk waktu yang lama. Tolong ajak dia berkencan untukku." Nicholas juga ingin menguji orang seperti apa Ariel itu. Jika orang ini benar-benar serigala yang sangat tersembunyi, dia tidak bisa membiarkan Aisyah melanjutkan hubungan dengan Ariel. "Hubungi kami. Kakek memang mencarinya hari ini, tetapi kamu tidak bisa pergi," kata Nicholas. "Kakek, apakah kamu tidak takut kehilangan janggutmu?" ancaman Aisyah. Kali ini Nicholas tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, dan berkata, "Dengarkan kakek, akan ada kesempatan untuk bertemu di masa depan." Aisyah tahu bahwa kakek pasti serius jika dia begitu serius. Mungkin sesuatu terjadi, jadi dia tidak berani berbicara lebih banyak. Bersambung.